Om Gundul punya ayam ingkung bumbu Korea, si Bolang punya durian yang gak kalah lezatnya. Tukeran mau nggak Om Gundul? Biar sama-sama rasa gitu. Ini namanya durian Ulu Ogan, karena berasal dari Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Durian ini durian lokal berkualitas tinggi dengan rasa yang legit dan harum. Jadi gak kaleng-kaleng deh. Bikin siapa saja yang coba mau nambah terus. Lemak kalang? Dumana? Ada kopi kian dusun tau. Lemak ke kan gua itong gua warung Ilmei. Baca gak mau? Lang, berarti nggak mau setahun sekali nggak? Kita tengok. Ay, bila kita tengok. Ay, bila bilang ano? Oo. Ay, bila kita tengok bila. Mang, wa, nina, ngasayo. Sama-sama. Berdua di jalan ya. Gencanglah jenguk. Penasaran kan? Ayo kita lihat Bolangers. Yap, kopi susu durian jadi menu istimewa di sini. Karena cuma ada setiap setahun sekali berbarengan sama musim si Raja Buah. Ramai kan warungnya? Ya iyalah, warung KL ini satu-satunya penjual kopi susu durian di sini. Ya, kesan ya. Doang habis gana. Yang habis. Aduh, mereka terlambat. Bolang dan teman-temannya kehabisan. Ayah mejiku kamu tunggu lah. Wah deh, ngambil aku pegu deh. Hai, jalan. Bila kita tengok ya lah. Hai, bila. Mana? Ngelihat temannya minum kopi susu durian, bikin Bolang makin pengen aja. Kalau begitu, ayo Lang, cepat ambil kopinya di kebun. Bolangers, di tengah perjalanan ke kebun kopi, Bolang dan teman-temannya mau bantuin kakaknya dulu. Mereka mau kemana ya sampai naik gerobak kerbau? Mereka memang suka sekali naik ini. Karena bagi mereka, seperti naik mobil balap. Oh iya, kerbau di sini masih jadi alat transportasi untuk mengangkut barang atau hasil panen. Terutama untuk melewati jalur yang susah dilewati motor atau mobil. Wah Bolangers, mereka mau ambil terubuk. Ada yang tahu nggak? Itu loh, tanaman yang mirip tebu. Tebu atau terubuk seperti sahabat dekat. Bedanya dengan tebu yaitu bukan batangnya yang dimakan, tapi bakal bunga yang belum mekar. Terubuk sering disebut tebu telur karena bentuk dan tekstur bunganya mirip butiran telur ikan. Karena terubuk punya gizi yang tinggi, jadi sering dimasak deh jadi berbagai macam makanan. Dari mulai jadi lalapan segar, dikukus, tumis, sampai jadi sayur. Nah, kalau di sini kira-kira diolah jadi apa ya? Sini, Kakak Bolang kasih tahu. Bolangers, Kakak Bolang mau masak terubuknya jadi gulai. Yap, gulai ayam terubuk. Ada 2 bumbu yang dibuat, bumbu halus dan bumbu iris, dan ada parutan kelapanya juga. Bumbu halus ada bawang merah dan putih, cabai, dan garam. Kalau sudah mulai halus, lanjut masukkan kemiri dan kunyit. Bumbu halus sudah selesai. Lanjut buat bumbu irisnya. Bumbu irisnya cuma lengkuas juga cabai merah. Sedangkan serai cukup digeprek saja. Oh iya, parutan kelapanya dibuat santan. Next, tinggal kupas dan iris terubuknya. Tuh kan, isian terubuk mirip seperti telur ikan ya. Ada juga yang bilang mirip seperti spons.
Selagi kakak Bolang masak, Bolang dan teman-temannya sibuk buat bola dari getah pohon kakit buat jadi mainan. Cara buatnya dengan membentuk getah menjadi sebuah bola. Dioleskan saja ke daunnya. Ayo cobain. Seru. Bolanya lembut, empuk, dan agak membal. Sekarang waktunya tumis bumbu. Tinggal cemplungin saja bumbu halusnya. Lengkuas iris dan serai geprek. Selanjutnya santan. Si paling yang bikin gulai jadi terasa gurih dan nikmat. Masalah ayam no. Ayam mana ayam? Masalah. Ada tambahan ayam, terubuk, tomat, dan irisan cabai. Wih, nggak sabar mau cobain. Kes, masak lu. Masak. Duh, daging ayamnya lembut nian. Rasa rempahnya nendang banget. Gurih asam dan kental. Apalagi terubuknya. Empuk. Kakak-kakak Bolang memang juara deh kalau soal masak. Dang, kita belum ngecap kuperian nih nggak? Ayo mau ya. Mau. Habis ini aku jadi nih, mak kita mau. Habis ya. Ayo. Habis lu kuperian lah. Iya juga ya. Gara-gara makan enak, mereka jadi lupa nih mau ambil kopi. Ya sudah, ayo habiskan dulu gulainya. Bolangers, biji-biji kopi berwarna merah banyak banget ya. Tanda siap untuk dipanen. Oh iya, jenis kopi yang ada di kebun Paman Bolang yaitu Robusta. Soal rasa memang lebih kuat dan pahit dibanding temannya jenis kopi Arabica. Tapi kalau sudah dimodifikasi, tetap enak kok. Seperti kopi susu durian yang mereka pengen coba. Maju. Namanya juga Bolang. Di segala tempat bisa aja jadi tempat mereka main. Ayo sembunyi, jangan sampai kena. Oleskan dulu bola kakit kalian pada tepung, lalu lempar. Tenang saja, tepungnya aman kok. Nggak bikin mata perih. Tapi jangan asal lempar juga ya. Woi, bisa timbak woi. Timbak. Wah, mereka makin semangat dan saling berbalas. Definisi bahagia itu sederhana, gak perlu mahal. Iya gak Bolangers? Lang, sini Lang. Tunjukkan kopi nenggok ayo emai. Betul ganggu ayo elmei kawin lagi lah ya. Yeay, mereka dapat kopinya. Mantap. Kopi susu durian sudah di depan mata nih. Ay, lapatan, lo nih ditagin nokta aku neng. Ngacung mamang palingannya. Waduh, sepertinya Bolang dan teman-temannya bakal kena PHP nih. Alias pemberi harapan palsu. Ayo ngapur itu ya. Ta lapatah deh. Ayo
Ay lang, bila kita jaga semua macam buat lo na ila. Bila itu jaga ha, bila. Jual kupil dia. Mai lah ya. Minta tolong ya. Ayo. Kupil dia, kupil. Jual dah. Aduh, benar saja. Gagal maning. Ada aja rintangannya. Sabar ya, Lang. Demi mencoba si kopi susu durian, mereka langsung cari pengrajin alu. Soalnya mengolah kopinya lebih enak kalau pakai alu. Ay kak, ngapa yang mau kak? Dia masuk kandang. Ay muda itu ya ay. Ay ate. Hati tapi itu gelam keberap. Ay gini. Oh alah, ternyata kakak Bolang lagi ngejar ayamnya. Urusan ini sih serahin saja sama Bolang. Aduh, sedikit lagi. Ayo, lebih cepat kejar ayamnya. Biar mereka bisa pulang ke kandang. Nah, mantap. Ketiga anak ayam sudah diamankan. Tapi induk ayam masih sulit digapai nih. Kejar Tama, kejar ayamnya. Lang bagi lang. Lang dikit lagi lang. Lang dikit lagi ke situ. Radis, tangkap Radis. Yes, woohoo. Ay, ngapa titaw? Ay, atal. Itu. Ikaw taktok hukumar pala. Kakak kau pacang ngilo inaw. Ay lah. Itu lah. Ada pesesakyan. Alamak, rezeki memang gak kemana ya. Mereka beruntung banget. Untung saja ketemu kakak. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga. Mak. Kami ngos sini nih nak ngilo Ini. Wah, nang bata. Ôi, baca. Bisa. Kalau ya. Ayo. Kamu sini lah ya, aku balik ke ayam kuda. Ayo ya. Tolong maaf. Ayo. Di tempat Bolang tinggal, alu jadi salah satu benda yang penting. Selain untuk menghaluskan bumbu, alu dan antan dipakai untuk membantu melancarkan produksi kopi. Karena nggak semuanya punya mesin penggiling. Aina, kayo pa rin Asukuan, kayo cakayan na nga. Salway, salway. Ay, caka kami na udah. No, yun salway, yun ay. Cakayan, yun Minjam. Ay, buta kakayat din Deh, iya deh, si paling tahu kayu. Tapi kayu yang bagus dipakai untuk bahan pembuatan alu yaitu kayu tembesu. Karena terbukti lebih keras, kuat, dan gak mudah lapuk. Wah, jadi kamu minta lo nih? Ồ, nặn lâu này. Bên trường. bên trường. Lên video ini kita. Ayo, lapasan. Ini, sana kuat kan? Ayo, ambil lagi. Ini itu nak. Oke. Jadi mau boleh naik? Jadi. Ay, bila itu boleh lah. Jadi kita. Yeay, asik. Alu yang baru sudah mereka dapatkan. Semoga kali ini nggak ada apa-apa ya. Keburu seret tuh tenggorokan mereka. Oi. Sinilah. Jadi mau. Makasih ya. Jadi nunggu pai sosial ya. Baca, yang buat ke kuda ya. Kopi susu durian langsung diracik Kak Elmi. Gak sabar ya nyobain minuman favorit sejuta umat. Bula, namanya sih dong?
Nah, lo deh ya. Ay lang. Pega waca kita makan kopi kian lo lang. Kopi susu kian lo lang. Pasti lemak itu loh lah tu lang. Oh, lemak itu. Lekan lo. Sabar. Kopi susu duriannya OTW nih. Dah, minum lah. Ayo. Segar, enak. Waduh, Tama malah disayang-sayang minumnya. Sudah teguk saja. Tadi paling gercep mau nyobain. Sayang apa yang mengigong? Sayang. Dalam mengigong nama. Akan lagi ya. Sayang, Aduh, malah jatuh. Untung kalian sudah nyobain. Tuh, si Tama nyobainnya sekalian segelas. Gara-gara jatuh, kopi susunya malah tumpah semuka. Gimana? Enak. Bolangers, mereka kenapa tuh? Kok buru-buru? Wah, apaan tuh? Kelihatannya kayak kura-kura. Kadia ya goyang ya kadia. Loh, kok jadi kabur semua? Memangnya di zaman now masih ada siluman? Muhiban juga sampai takut. Tenang. Itu cuma bulus atau labi-labi. Reptil air tawar yang mirip kura-kura. Karena hidupnya memang di sungai, jadi wajar kalian ketemu. Lang, nuju naon? Naon, Bi? Jadi si Ibina kabur lah, kumaha maneh mah jadi kabur. Ngalah. Aneh jadi ngalahin orang, ada emang bahaya kamu. Aduh, gawat. Pasti Bibi Bolang juga ngira itu siluman. Ya sudah Lang, supaya bulusnya tetap hidup, lebih baik kalian carikan makanan saja. Teh Firda, bade ka mana? Bade ngalah jengkol, Lang. Ngalah jengkol. Emang Teh Firda tiasa ngalah jengkol? Ah, biasa tuh, eta mah kerjaan Teh Firda sehari-hari. Oh, bisanya. Teh Firda bisaan. Teh Firda, ku bolang jeung babaturan kena ada bantuan kan weh? Kan we atuh. Oh, nyatu coba bantuan. Hah, ayo. Oke, lah mah. Bari. Kalau jengkol sih, Bolang nggak bisa nolak. Soalnya makanan favoritnya. Memang sih lagi musim panen jengkol, jadi banyak pohonnya yang berbuah. Tapi biasanya mereka ambil sesuai kebutuhan saja. Karena pohonnya tinggi banget, jadi harus dipanjat dan pakai galah. Biar Paman Bolang saja yang ambilkan. Buah berbentuk pipih ini biasa dipanen setelah 7 bulan atau sudah berwarna coklat kehitaman. Jengkol seperti ini jenis jengkol yang sudah tua dan yang paling cocok untuk dimasak. Karena lebih padat, cepat empuk saat direbus, dan rasanya lebih legit dibanding jengkol muda yang cuma dimakan sebagai lalapan. Bang Rohman, nuhun ya, nuhun. Ya, sami-sami. Rumah nuhunnya, iya kok abe dicadak uing heula. Ya, sami-sami Neng, Lang. Ya.
Bolangers, kakak mau masak makanan kesukaan Bolang, yaitu semur jengkol. Jengkolnya dikupas dan dibelah dua. Kalau urusan bumbu, serahin saja sama kakak Bolang. Tadi teh nuju naon lang? Itu teh tenan naon teh. Anu leres. Bener teh aya naon Ban? Aya naonnya Ban? Bener. Bener tehnya Ban. Sepertinya kakak Bolang curiga ada yang disembunyikan Bolang. Ya sudahlah, ayo lanjut masak lagi. Ini namanya sambal terasi Bolangers. Kakak Bolang sengaja buat supaya makan semur jengkolnya makin raos pisan. Kak, Dit. Oyekna atuh geura eta, geura pasak. Ya teh. Pakai uyah. Ya teh. Nah, kalau ini oyek singkong. Sesuai namanya, oyek makanan tradisional terbuat dari singkong yang sudah dikeringkan dan dibentuk jadi butiran bulat kecil. Oyek singkong selalu disajikan dengan kelapa parut. Setelah selesai diaduk, oyek bisa langsung ditanak. Berkat kandungan nutrisinya yang tinggi, di desa Bolang, oyek biasa dikonsumsi sebagai pengganti nasi loh. Nah, kalau ini bumbu untuk membuat semur jengkolnya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Bumbu yang sudah halus lalu dioseng-oseng sampai harum. Atuh panyanakeun jengkol heula. Aduk bumbu hingga tercampur dengan jengkol. Lalu tuang air, terus tambahkan kecap. Nah, semur jengkolnya sudah jadi. Tapi masaknya masih belum selesai. Biar makin nikmat, kakak mau goreng ikan nyelem. Itu loh, ikan air tawar yang ukurannya kecil-kecil. Seger. Hati lagi. Kebetulan ada ikan. Bolang jadi keinget Bulus yang tadi. Jadi dia ambil sebagian untuk dikasih ke Bulus. Lumayan kan, jadi nggak perlu cari ikan lagi di sungai. Semua masakan matang. Ada semur jengkol, oyek singkong, sambal terasi, dan ikan nyelem. Wah. Ini sih nggak ada lawan menunya. Restoran pun dijamin kalah nikmat dibanding menu makan siang mereka. Masya Allah, meniraos pisan Bolangers. Semuanya enak tanpa terkecuali. Oyek singkong rasanya memang lebih mirip ketan dibanding nasi. Sedikit agak hambar, tapi dijamin tetap bikin kenyang kok. Makanya oyeknya cocok sekali disantap dengan ikan nilem yang asin. Terasa makin pas, dicocol sambal terasi, dan tentu saja semur jengkol. Mereka sampai lahap banget tuh. Teh, nuhunnya teh. Nya sok lang, nun ogenya tos bantuan teteh. Ya teh, nuhun teh. Nuhun teh. Uhun sok. Nuhun teh. Nah kanggo naon lang? Kanggo dimasak teh. Ya teh. Panen bage tuang, hayang dimasak deui. Curiga ieu mah. Maafin Bolang ya kak. Tapi nggak boleh diulangi ya. Untung saja Bulusnya masih ada. Pasti bakal lahap banget makannya. Wah, dong gimana para mah? Sok. Sok lauk. Sok. Lang ya napasan ulang. Nuhun teu usik. Aduh, Bulus sepertinya mati Bolangers. Gak bergerak gitu. Mereka kan jadi sedih. Baru juga mau diajak berteman, tapi malah ditinggal kayak gini. Sepertinya Bulus mati lemes deh karena belum makan dari tadi.
pandai tadi kudu dikubur ya mah, dagus pae. Ya sudah Lang, sebaiknya Bulus dikubur saja. Biar kalian juga bisa mengunjunginya setiap saat. Rasanya ditinggal itu memang sedih Bolangers. Tapi kalau sudah takdir, apa boleh buat? Perjumpaan mereka ternyata hanya sesingkat ini. Meski cuma sebentar, mereka sayang banget sama Bulus. Ayo udah sini, udah. Lang, kernaon eta Lang, mana Lang? Bang, juga gali Bang, aya nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah Lang. Bulus Bang. Bulus, mana? Iya Bang. Wah, eta mah pura-pura Lang. Maka sok disebut akal bulus teh. Oh, akal berartinya Bang. Mang, tapi ieu mah geus teu cek deui sia. Tuh, lus. Ah, kepercayaan barudak mah. Wah iya, Bulusnya bergerak lagi. Berarti masih hidup. Jadi barusan itu hanya pura-pura mati saja ya? Dasar akal Bulus. Tuh, tingali makana ya disebut lagi akal bulus. Bulus teh tina akal bulus. Ya pura-pura keur mempertahankeun. Di mana ya menang Lang? Itu Mang, di leuwih. Oh, ti leuwih. Yuk atuh cong ngaleuwihkeun deui. Atuh. Berarti Bolang dan teman-temannya kena prank. Ya sudah, kembalikan lagi saja ke sungai. Mumpung lagi di sungai, mereka mau cari makanan juga nih, yaitu kepiting sungai kecil atau dikenal dengan keyep. Mereka biasa mencarinya kalau lagi ngebolang gini. Bagi mereka, sungai sudah seperti rumah kedua saja. Ayo, menang ban. Tadi ban menang ban. Tuh kan langsung dapat. Mereka sudah tahu titik persembunyian kepiting di sela-sela batu. Ayo, cari yang banyak. Tuh kan, mereka akhirnya dapat. Pelan tapi pasti, satu persatu kepiting sungainya bisa terkumpul. Kayaknya mau dibuat jadi pizza Bolangers. Baru denger kan? Namanya juga Bolang. Suka-suka aja mau bikin apa. Yang penting enak. Ban, mana keyepna ban? Ya, masuk. Gorengnya nggak usah lama-lama, karena kepiting sungai cepat sekali matang. Selanjutnya, masak tempe. Lalu goreng makaroni sampai mengembang. Setelah semuanya digoreng, sekarang buat pizzanya. Cara buatnya cukup pakai telur ayam. 5 butir telur saja sudah cukup. Aduk telurnya dalam wajan sampai tercampur putih dan kuningnya. Terus masukkan satu persatu keyep dan goreng tempe ke dalam telur dadat. Tinggal tunggu matang deh. Nah, terakhir kalau sudah hampir matang, taburkan abon dan bawang goreng. Seperti inilah wujud pizza bagi Bolang dan teman-temannya, alias pizza telur. Wah, di setiap gigitannya ada gurihnya telur dan abon. Mereka sampai nambah terus tuh. Ada sensasi kriuk-kriuk yang renyah dari kepiting dan makaroninya. Sudah jelas lah rasanya juara.
Memang pedas sih, pedas banget malah. Tapi nagih. Gak ada pisan. Sama lah. Apa? Sampai sini dulu ya ngebolang hari ini. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.